Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat ya. Ya. Pada kesempatan kali ini kita masih belajar dengan Bapak, yaitu belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 6 semester genap. Pelajaran ketujuh dengan tema menerima qadha dan qadar. Ya. Anak-anakku sudah siap semua ya? Ya. Mari kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca doa belajar terlebih dahulu ya. Ya. Kita mulai berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semua anak-anakku sudah berdoa dengan baik dan khusyuk. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ya. Kita mulai pelajarannya ya. Memahami makna qadha dan qadar. Ya. Anak-anakku bisa melihat gambar yang ada di sini ya. Gambar yang pertama adalah ada dua bayi yang di dalam box. Ya. Terus kemudian yang kedua adalah gambar pegunungan, matahari dan juga tanaman. Dan gambar ketiga adalah anak-anak yang mendapatkan juara dalam lomba. Nah, dari sini ada yang bisa menjelaskan anak-anakku semua? Ya. Bahwa ketiga gambar ini merupakan semuanya adalah apapun yang terjadi di situ merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah. Pada intinya di situ, ya. Ya. Mari kita lanjut. Nah, qadha, perhatikan cerita berikut ini. Salim memiliki kemampuan menulis kaligrafi. Setiap hari, Salim berlatih meningkatkan kemampuannya dalam menulis kaligrafi. Salim berharap dapat ikut perlombaan kaligrafi pada tingkat kecamatan dan dapat memenangkannya. Namun setelah mendapatkan kesempatan itu untuk mengikuti lomba kaligrafi tersebut, Salim ternyata gagal meraih juara tingkat kecamatan. Salim menyadari bahwa dalam perlombaan tersebut terdapat peserta lain yang lebih baik tulisan kaligrafinya daripada dirinya. Salim menyadari bahwa kegagalan itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak atas segala sesuatunya. Salim percaya bahwa di balik kegagalan tersebut ada ketentuan lain yang merupakan hikmah bagi dirinya. Nah, ini adalah sepenggal kisah tentang seorang anak yang sudah berusaha keras ya untuk mengikuti lomba agar dalam lomba tersebut menjadi juara, tetapi Allah berkehendak lain. Ternyata apa? Ada yang lebih bagus tulisannya dibanding Salim. Dan Salim pun menyadari bahwa semua yang saat ini terjadi adalah merupakan kehendak Allah, dan di balik itu, di balik kegagalan, ada hikmah yang dapat diambil dari kejadian itu. Mungkin Salim setelah ini akan berlatih lebih giat lagi untuk membuat kaligrafi. Nah, ini adalah ketentuan Allah, qadha Allah. Nah, memahami arti qadha. Apakah kamu sudah cermati cerita di atas? Apakah Salim menerima kegagalan dalam lomba kaligrafi? Ya.
Salim menerima kegagalan menjadi juara pertama lomba kaligrafi. Karena Salim menyadari ada peserta lain yang lebih bagus tulisannya daripada dirinya. Salim sudah berusaha untuk meraih juara kaligrafi tingkat kecamatan. Tetapi ia percaya bahwa Allah punya ketentuan lain. Nah, anak-anak, apakah kamu masih ingat rukun iman keenam? Ya, rukun iman yang keenam atau yang terakhir adalah percaya kepada qadha dan qadar. Nah, peristiwa Salim tidak menjadi juara kaligrafi juga merupakan salah satu contoh qadha. Untuk itu, marilah kita pahami makna qadha terlebih dahulu. Ya, apa sih makna qadha itu? Ya, qadha adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya. Ya. Jadi keputusan ketetapan terhadap makhluk Allah yang sudah ditentukan. Nah, qadha dan qadar tidak dapat diubah dan tidak dapat ditunda atau dimundurkan. Ya. Dalam surat Al-Hadid ayat 22 Allah menjelaskan ma asaba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Nah, ayat ini artinya adalah setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semua telah ditulis dalam kitab. Apa nama kitab itu? Lauh Mahfudz. Sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi qadha itu ya sudah ditentukan sebelum makhluk itu diciptakan, ya. Nah, apa itu? Disebut dengan zaman azali, ya. Di mana makhluk itu belum diciptakan, Allah sudah menentukan, ya, nasib seseorang, ya. Ketentuan seseorang itu sudah Allah tentukan. Nah, jadi bencana apapun yang terjadi di bumi ini tidak ada yang tahu. Begitu juga kita tidak tahu kapan meninggal dunia dan kapan dunia ini akan kiamat. Hanyalah Allah yang tahu karena Allah adalah yang menciptakannya. Jelas? Ya, oke. Nah, contoh qadha yang lain ya. Di antaranya adalah apa? Satu, ya. Matahari terbit dari timur dan tenggelam dari arah barat. Nah, ini adalah merupakan ketetapan Allah, ya. Ketika ini sudah berbalik, artinya matahari terbit dari barat, itu artinya sesuatu akan terjadi. Apa itu? Itu merupakan salah satu dari tanda-tanda kiamat. Nah, ini yang dimaksud adalah qadha ini adalah ketetapan kehidupan yang terjadi di dunia ini, ya. Ya. Kemudian contoh yang kedua apa? Kematian manusia. Tidak hanya manusia, semua makhluk hidup pasti akan mati. Ya, pasti akan mati. Termasuk hewan dan tumbuhan pasti akan mati. Nah, tidak tahu kapan matinya. Ya. Yang ketiga adalah bumi serta planet-planet lainnya berputar sesuai porosnya. Ini juga merupakan ketentuan Allah. Nah, gimana? Sudah jelas anak-anakku? Ya. Kita lanjut. Nah, hikmah beriman kepada qadha. Nah, seseorang yang beriman kepada qadha akan bersikap dan perilaku antara lain sebagai berikut, ya. Satu, datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat waktu. Nah, jadi ketika kita sudah percaya bahwa ketentuan Allah itu ada, maka kita akan berusaha semaksimal mungkin, ya. Datang ke sekolah tepat waktu. Yang kedua,
memanfaatkan waktu untuk belajar hal lain yang positif, ya. Memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal lain yang positif. Yang ketiga, menerima berapapun uang jajan yang diberikan orang tua. Yang keempat, tidak bersikap sombong di rumah, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat. Kita tidak boleh sombong, ya. Yang kelima, berhati-hati jika berada di tempat keramaian atau di jalan raya yang padat kendaraan, ya. Ketentuan Allah itu adalah sesuatu yang tidak bisa dirubah. Kalau kita dikehendaki meninggal, ya pasti akan meninggal, ya. Nah, maka kita tetap harus berhati-hati, ya. Bukan berarti terus kita pasrah, alah kalau kita mati itu kan ketentuan Allah, pasrah saja, tidak boleh. Kita tetap harus berhati-hati dan berusaha. Yang keenam, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepada kita, ya. Kita tetap harus memiliki tugas, memiliki kewajiban dan juga tanggung jawab. Tidak serta-merta kita sertakan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh seperti itu. Itu namanya orang yang tidak punya tujuan, ya, orang yang putus asa, ya. Yang ketujuh, santun dan rendah hati dalam bersikap dimanapun ia berada, ya. Ini adalah hikmah dari beriman kepada qadha. Nah, sekarang yang selanjutnya, yang kedua adalah memahami makna qadar. Qadar ini disebut juga dengan takdir, ya. Adalah segala sesuatu atau segala ketentuan Allah yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Ada yang berusaha memberikan arti segala ketentuan Allah yang telah terjadi pada makhluknya. Nah, boleh seperti itu. Namun qadar ada dua, ya. Ada yang namanya tadi takdir mubrom dan juga takdir mu'alak. Kalau takdir mubrom itu adalah takdir yang tidak bisa dirubah. Kalau takdir mubrom, takdir mu'alak atau takdir mu'alak yaitu sesuatu ketentuan yang dapat diubah dengan cara berusaha dan juga berdoa atau berikhtiar, ya. Ya. Nah, itu nanti akan ada di dalam kisah di bawah ini, ya. Nah, jadi qadar disebut juga dengan takdir. Takdir dibagi menjadi dua, yaitu takdir mubrom dan juga takdir mu'alak. Kalau takdir mubrom adalah sesuatu ketentuan yang tidak dapat diubah. Contohnya sama dengan tadi, ya, jenis kelamin manusia, ya, matinya manusia itu kita tidak tahu, ya. Yang menentukan hanya Allah dan itu tidak bisa dirubah, ya. Itu ada manusia yang berubah menjadi dari laki-laki menjadi perempuan atau perempuan menjadi laki-laki. Secara wujud bisa, tetapi secara kodrati tidak bisa. Apakah manusia yang aslinya laki-laki berubah menjadi dengan operasi menjadi perempuan, apakah bisa hamil? Tidak bisa, ya. Secara kodrati tidak bisa, ya. Itu artinya bahwa ketentuan Allah itu memang tidak bisa dirubah, ya. Itu. Ikhtiar artinya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Jadi ikhtiar itu usaha, ya. Ya. Contoh misalkan takdir mu'alak yang bisa dirubah. Misalkan kita sebelumnya tidak tahu menjadi tahu dengan cara bagaimana? Dengan cara belajar, ya. Contoh lain, ketika kita sakit kalau pengen sembuh berarti dengan cara bagaimana? Berobat, ya. Seperti itu, ya. Jadi contoh lain lagi, misalkan kita orang yang tidak mampu, akhirnya kita berusaha dengan semaksimal mungkin mendapatkan suatu pekerjaan dan akhirnya menjadi orang yang berkecukupan atau orang yang kaya. Nah, itu. Nah, di dalam Al-Qur'an dijelaskan, ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Nah, ini adalah ayat yang menjelaskan bahwa kita diperintahkan Allah untuk berusaha. Ya. Di sini innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan dirinya sendiri. Nah, ini. Jadi ayat ini menjelaskan tentang agar kita berusaha dengan semaksimal mungkin agar bisa merubah sesuatu yang tidak baik menjadi baik, ya, sesuatu yang bisa diusahakan. Contoh tadi orang yang belum bisa menjadi bisa, yaitu dengan cara belajar, ya. Nah, ini setiap manusia wajib berusaha agar dapat mengubah nasibnya. Kita tidak boleh menyerah pada kesulitan-kesulitan sebelum berusaha. Kita diwajibkan berusaha. Segala sesuatu yang kita peroleh tidak akan datang sendirinya, tetapi harus diusahakan. Misalnya, kita melihat sahabat menjadi juara kelas atau juara lomba matematika atau juara membaca Al-Quran, hal itu diperoleh dengan belajar keras, berjuang, dan usaha yang sungguh-sungguh. Nah, ini. Jadi itu namanya takdir mu'allaq, ya. Contoh qadar. Ya. 1. Menjadi pintar atau menjadi juara kelas karena belajar dan berdoa. Menjadi juara pidato atau juara lomba cerdas cermat karena gigih berlatih. Menjadi orang yang disenangi dalam bergaul karena ramah, suka menyapa kepada siapa saja. Menjadi anak yang pandai membaca Al-Quran, dan menjadi qori-qori'ah terbaik di sekolah atau di tingkat provinsi, harus usaha dengan gigih dan sungguh-sungguh. Nah, ini contoh di gambar di samping adalah ada Maryam ini adalah juara 1 pidato karena hasil dari belajar yang sungguh-sungguh. Nah, hikmah beriman kepada qadar. Nah, apa sih manfaat beriman kepada qada dan qadar? Nah, seseorang yang beriman kepada qadar akan memiliki sikap dan perilaku antara lain sebagai berikut. 1. Menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan. Yang kedua, memiliki rasa percaya diri dan menghadapi tugas, misalnya mengerjakan PR sendiri. Yang ketiga, giat dan disiplin dalam belajar, misalnya sebelum berangkat tidur harus belajar terlebih dahulu. Nah, ini adalah hikmah beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, ya, terima kasih anak-anak sudah mendengarkan dengan baik, maka kita akan simpulkan, ya. Kesimpulan yang pertama adalah qada adalah keputusan atau ketetapan Allah terhadap makhluknya yang tidak dapat diubah, atau ketentuan atau keputusan Allah sejak zaman azali, ya, sebelum makhluk diciptakan. Qadar adalah ketentuan Allah yang telah berlaku terhadap semua makhluknya yang bisa diubah, ya. Ya, kayak ketentuan manusia yang telah terjadi, ya, itu. Terus yang ketiga, beriman kepada qada menyebabkan kita terdorong berusaha dan menerima hasil usaha dengan lapang dada atau sabar. Beriman kepada qadar menyebabkan kita berperilaku percaya diri, sportif, atau mengakui kelebihan orang lain yang berusaha dan berikhtiar. Nah, ini adalah materi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu beriman qada dan qadar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat diterima dengan baik
dan juga kita dapat memahami makna qada dan qadar sehingga kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, semoga mendapatkan ilmu yang berkah, manfaat fid dunya hatal akhirah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.